Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 5J. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan Kisco pakai tracer dari course Switching, Routing, and Wireless Essential pada bagian SRWE Final Skills Exam atau PTSA. Sebelum mengerjakannya, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Kisco pakai tracer pada PC atau laptop kalian. Nah, dikarenakan saya sebelumnya sudah menginstal Kisco pakai tracer, maka di sini saya akan langsung klik Resume Assessment, atau biasanya ketika pertama kali maka tulisannya adalah Take Assessment. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah proses initialization. Pada proses ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Maka kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka kita baru bisa memulai asesmennya dengan mengklik Start Assessment. Langsung saja saya klik Start Assessment dan NetaChat akan langsung mengakses Kisco pakai tracer dan membuka soal atau course yang akan kita kerjakan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam Kisco pakai tracer sudah menampilkan course yang akan kita kerjakan. Nah, ini adalah diagram topologi jaringan yang akan kita bangun dan konfigurasi nantinya. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa ada 1 unit router, 2 unit switch, dan 2 unit PC. Dan di sini juga dilengkapi dengan tabel konfigurasinya, ada VLAN table, dan juga ada addressing table yang akan menjadi patokan pada saat kita akan melakukan konfigurasi. Selanjutnya di bawahnya juga ada teks ya, berupa langkah-langkah yang harus kita kerjakan dan diikuti pastinya agar jaringan dan konfigurasi yang akan kita bangun ini bisa berhasil. Kemudian di sebelah kanannya, di sini juga tersedia rak peralatan untuk membangun jaringan sesuai dengan diagram topologi tadi. Tersedia juga beberapa peralatan pendukung ya, seperti kabel-kabel yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini juga terdapat beberapa perangkat yang akan kita setting, yaitu 2 unit switch, yaitu ada switch 1, kemudian ada switch 2. Nah, di sini juga ada 1 unit router dan 2 unit PC, yaitu ada PC A lalu PC B. Oke, langsung saja kita praktekkan sesuai dengan instruksi ya dari teksnya, yaitu di sini pas 1 ada build the network atau membangun sebuah jaringan. Nah, maka kita pindahkan perangkat yang diperlukan ke dalam rak peralatan ya. Di sini juga ada letakkan PC di atas table atau meja, kemudian hubungkan perangkat sesuai dengan diagram topologi. Nah, sekarang mari kita bangun atau rakit jaringan sesuai dengan diagram topologinya. Pertama, kita pindahkan 1 unit router ke dalam rak. Di sini saya letakkan di paling atas saja. Kemudian di bawahnya kita masukkan juga 2 unit switch ya, yaitu ada switch 1 di bawahnya. Kemudian di bawah switch 1 kita tambahkan juga switch 2. Dan di atas table kita tambahkan 2 unit PC ya, yaitu ada PC A, kemudian PC B. Nah, sekarang kita lihat kembali pada diagram topologinya. Nah, di sini pada unit router, agar ia bisa terkoneksi dengan switch itu melalui Gigabit Ethernet 01 pada router dan Fast Ethernet 05 pada switch 1. Maka kita langsung saja koneksikan ya router dengan switch 1 menggunakan kabel berwarna hijau.
Nah, kabel ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara perangkat. Misalnya yang kita guna ini ada router, switch, dan juga PC yang aktif dan agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian kita ke router ya untuk mencari gigabit internet 01 ya. Nah, lalu pada switch 1 kita cari fast Ethernet 05 sesuai diagram topologinya. Nah, selanjutnya kita lihat kembali pada diagram topologi ya. Di sini di switch 1 agar bisa terkoneksi dengan PCA terhubung melalui fast Ethernet 06. Nah, maka kita langsung saja ya koneksikan switch 1 dengan PCA menggunakan kabel yang sama yaitu yang warna hijau ini. Kemudian kita ke switch 1 untuk mencari fast Ethernet 06. Kemudian lalu sambungkan dengan PCA melalui fast Ethernetnya PCA. Oke, kalau sudah, nah selanjutnya di sini switch 1 agar bisa terkoneksi dengan switch 2, dia terhubung melalui fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Kemudian ada fast Ethernet 02 ke fast Ethernet 02 ya. Nah, maka kita ambil lagi kabel hijaunya. Kemudian kita ke switch 1 untuk mencari fast Ethernet 01. Ini kita zoom, lalu sambungkan ke switch 2 melalui fast Ethernet 01. Nah, selanjutnya ambil kabel lagi. Kemudian kita ke switch 1 lagi untuk mencari fast Ethernet 02. Lalu sambungkan dengan switch 2 melalui fast Ethernet 02. Nah, jika sudah, kita lihat kembali pada diagram topologi. Nah, di sini switch 2 agar bisa terkoneksi dengan PCB terhubung melalui fast Ethernet 018 ya. Maka kita langsung saja koneksikan switch 2 dengan PCB menggunakan kabel yang sama yaitu yang warna hijau. Kemudian kita ke switch 2 untuk mencari fast Ethernet 018. Lalu sambungkan dengan PCB melalui fast Ethernet PCB. Sekarang kita akan coba untuk mengkoneksikan antara router dengan PCA. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel berwarna biru untuk menghubungkan komputer atau PC laptop ke perangkat jaringan yaitu router atau switch melalui port konsol. Nah, kemudian masukkan kabel ke konsolnya router, lalu sambungkan ke PCA melalui RS232. Nah, sebelum memulai konfigurasi, di sini kita harus menyalakan router dan PC terlebih dahulu. Caranya, pada router kita klik kanan, kemudian pilih Inspect Front agar kita bisa melihat lebih detail dan jelas tombol-tombol pada area depan router. Nah, di sini terdapat tombol on/off pada router, kita langsung klik saja. Jika lampunya sudah berwarna hijau, berarti router tersebut sudah on atau nyala. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PCA. Kita klik kanan, kemudian pilih Inspect Front, lalu klik tombol on-nya. Nah, jika lampunya sudah berwarna hijau, berarti PCA sudah on atau nyala. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PCB. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router pada PCA. Langsung saja kita klik PCA, kemudian kita pilih terminal, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita klik OK saja. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mempersiapkan script konfigurasi yang akan kita gunakan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat script konfigurasinya pada deskripsi video ini. Nah, di sini saya akan langsung copy saja bagian script yang sudah saya persiapkan. Saya ambil script pada bagian router untuk mengkonfigurasi device routernya. Nah, kemudian saya pastikan kembali bahwa script konfigurasinya sudah benar agar tidak terjadi adanya error ataupun trouble ya. Setelah itu saya paste pada terminal PCA. Nah, jika sudah, kemudian tekan enter. Nah, bisa kita lihat pada teksnya bahwa di step 1
kita diminta untuk mengkonfigurasikan basic settings dan juga device hardening pada router 1. Nah, yaitu mencegah router mencoba menyelesaikan perintah yang salah ya, as a domain names. Terus juga konfigurasi nama host menjadi R1. Terus juga di sini ada konfigurasi banner MOTD ya yang sesuai. Nah, MOTD banner ini ditampilkan kepada pengguna setiap kali mereka ingin mengakses perangkat melalui konsul SSH ataupun telnet ya. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi password security, lalu konfigurasi SSH. Di sini kita create pengguna administratifnya di database pengguna lokal dengan username-nya admin dan passwordnya admin1 pas. Nah, setelah itu konfigurasi nama domain ya sebagai ccna.ptsa.com. Di sini juga ada kunci setting ya, setting kunci kripto RSA dengan modulus 1024 bit. Juga mengkonfigurasi baris FTI ya untuk mengautentifikasi login terhadap database pengguna lokal dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Nah, selanjutnya pada step 2 kita diminta untuk mengkonfigurasikan router interface yang dimana R1 dengan loopback interface sesuai dengan addressing table-nya. Nah, kemudian konfigurasi router sub interface, pastikan untuk mengkonfigurasi native VLAN interface. Terus juga konfigurasikan deskripsi untuk semua interface. Nah, pada step 1 dan 2, router 1 dikonfigurasi untuk mendukung komunikasi menggunakan protokol IPv4 dan IPv6. Nah, di beberapa interface-nya termasuk loopback dan juga sub interface. Nah, konfigurasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa dengan adanya setting sub interface dengan VLAN itu dapat mengaktifkan router sebagai gateway antar VLAN untuk komunikasi terisolasi dan aman. Terus juga dengan IPv6 dual stack dapat mendukung protokol IPv4 dan IPv6 untuk transisi dan kompatibilitas jaringan modern. Kemudian setting alamat link lokal ya. Di sini ada FE80.2-nya 2x1 dapat menyediakan alamat tetap untuk komunikasi lokal dan protokol routing. Nah, yang terakhir yaitu adanya loopback interface pada router dapat memberikan identitas tetap untuk router dan mendukung pengujian serta monitoring jaringannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada switch pada PCA. Sebelum itu kita akan drag dulu atau memindahkan kabel yang berwarna biru pada router ke switch 1 agar kita dapat melakukan konfigurasi switch 1 pada PCA. Nah, caranya kita klik kanan ya. Nah, pada switch 1 kemudian pilih inspect rear agar kita bisa melihat lebih detail dan jelas bagian tampilan juga tombol switch pada area belakang. Lalu kita drag kabel biru pada router dan masukkan atau pindahkan ke konsul pada switch 1. Nah, jika sudah, kita kembali ke terminal PCA. Lalu klik OK. Kemudian klik enter. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa terminal PCA mengarah untuk mengkonfigurasi device switch. Nah, untuk konfigurasi switch 1 di sini saya juga sudah mempersiapkan script konfigurasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini akan saya langsung copy saja ya script yang sudah saya persiapkan. Saya ambil script pada bagian switch 1 untuk mengkonfigurasi switch 1. Nah, setelah itu saya paste pada terminal. Nah, jika sudah, kemudian enter. Kita tekan enter ya. Nah, bisa kita lihat pada teksnya bahwa di step 3 kita diminta untuk mengkonfigurasikan basic settings dan juga device hardening pada switch 1 dan switch 2. Nah, sama seperti pada switch 1 ya, di sini kita diminta untuk mencegah switch untuk mencoba menyelesaikan perintah yang salah
as domain name. Terus juga ada konfigurasi nama host menjadi S1 untuk switch 1 dan S2 untuk switch 2. Terus juga konfigurasi banner MOTD yang sesuai ya, seperti saya udah jelaskan sebelumnya. Terus kemudian konfigurasi device hardening pada S1 dan S2, baik itu kata sandi konsul, juga kata sandi rahasia, dan aktifkan koneksinya. Nah, lalu di sini ada enkripsi semua kata sandi teks yang jelas. Kemudian konfigurasi SSH juga ya, sama seperti pada router untuk username dan passwordnya ya. Next, pada step 4, nah di sini kita juga diminta untuk mengkonfigurasi SVI pada switch 1 dan switch 2 dengan menggunakan informasi dari addressing table di atas. Nah ya, di sini pada part 3 kita konfigurasikan network infrastructure settings ya, yaitu ada VLAN, trunking, dan Ether channel pada switch 1 dan juga switch 2. Step 1 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking sesuai dengan VLAN table yang ada di atas. Kemudian buat VLAN trunk 802.1Q ya pada port fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 01. Nah, pada switch 1 fast Ethernet 05 juga harus dikonfigurasi sebagai trunk dan gunakan VLAN 6 sebagai native VLAN. Nah, selanjutnya step kedua yaitu konfigurasi Ether channel. Nah, di sini kita create group port Ether channel layer 2 ya, satu yang menggunakan interface fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02 pada switch 1 dan switch 2. Kemudian kedua ujung channel harus kita negosiasikan LACP link. Yang terakhir step 3 yaitu konfigurasi switch port. Nah, di sini pada S1 terkonfigurasi dengan port yang terhubung ke host dengan mode akses statik di VLAN 2. Nah, untuk kesimpulan ya dan tujuan konfigurasi dari part 3 dan part 4 ya pada switch 1 dan switch 2, ini bertujuan untuk mengamankan perangkat jaringan baik itu router dan switch melalui penerapan hardening ya, seperti password, enkripsi, dan pembatasan akses menggunakan SSH. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi jaringan ya melalui VLAN, trunking, dan Ether channel untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas data. Terus juga konfigurasi tadi kita juga bisa menyediakan alamat IP secara dinamis dan statis untuk perangkat di jaringan menggunakan DHCP dan konfigurasi SVI-nya. Serta mengaktifkan komunikasi antar interface dengan konfigurasi routing default untuk IPv4 dan IPv6. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada switch 2 di dalam PCB. Nah, sebelum itu kita akan mengkoneksikan antara switch 2 ke PCB dengan menambahkan kabel berwarna biru pada switch 2 ke PCB. Nah, agar kita dapat melakukan konfigurasi switch 2 pada PCB. Caranya kita klik kanan pada switch 2, kemudian kita pilih inspect rear, lalu kita masukkan kabel biru pada konsol switch 2 dan koneksikan RS232 pada PCB. Nah, jika sudah, kita masuk ke terminal PCB, klik OK, lalu klik enter. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa terminal PCB mengarah untuk mengkonfigurasi device switch 2. Nah, untuk konfigurasi switch 2 di sini saya juga sudah mempersiapkan script konfigurasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan langsung copy saja ya scriptnya yang sudah saya persiapkan. Saya ambil script pada bagian switch 2 untuk mengkonfigurasi switch 2. Nah, setelah itu saya paste pada terminal. Nah, jika sudah, kemudian tekan enter. Nah, untuk script konfigurasi pada switch 2 sebenarnya hampir sama dengan switch 1.
Cuman ada beberapa yang berbeda sesuai dengan instruksi dari soal ya. Yaitu pada switch 2 terkonfigurasi port yang terhubung ke host dengan mode akses statik di VLAN 3. Nah, langkah selanjutnya di sini ya, sesuai dengan teks kita akan mengkonfigurasi IP address dari PC A dan juga PC B. Nah, pertama saya akan mengkonfigurasi IP address pada PC A. Caranya, klik PC A, kemudian pilih IP configuration, lalu change IP configuration PC A menjadi DHCP untuk mendapatkan IP address secara otomatis, dan dengan perangkat PC yang ditambahkan ke jaringan dapat langsung berkomunikasi antar jaringan tanpa perlu konfigurasi IP manual ya. Setelah itu pada IPv6 address kita tetap pilih menjadi statik, kemudian inputkan IPv6 address PC A sesuai dengan yang ada di addressing table pada soal. Nah, di sini saya langsung copy saja. Setelah itu saya paste, kemudian tambahkan /64. Lalu default gateway-nya juga kita copy saja ya, kemudian paste. Nah, kalau sudah selesai konfigurasi IP address pada PC A, kita close saja. Berikutnya, saya akan mengkonfigurasi IP address pada PC B. Caranya sama seperti PC A. Kita klik PC B, kemudian pilih IP configuration, lalu change IP configuration PC A menjadi DHCP. Nah, setelah itu pada IPv6 address kita tetap pilih menjadi statik ya. Kemudian inputkan IPv6 address PC B sesuai dengan yang ada di addressing table pada soal. Kita copy saja, paste, kemudian tambahkan /64, lalu default gateway-nya juga kita copy saja, kemudian paste. Nah, kalau sudah selesai konfigurasi IP address pada PC A, kita close saja. Nah, untuk langkah-langkah yang kita praktekkan dari awal hingga akhir sudah selesai dan sudah sesuai dengan teks yang ada pada course Cisco Packet Tracer ya. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke tab assessment untuk melakukan submission. Di sini kita klik submit assessment. Tunggu hingga proses submit selesai ya. Nah, setelah selesai, bisa kita lihat ya bahwa praktikum yang sudah kita kerjakan tadi mendapatkan skor poin 107 dari maksimal poinnya 107. Dengan presentasinya 100%. Nah, yang dimana berarti jaringan yang kita bangun juga semua konfigurasinya sudah benar dan berhasil. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga praktikum ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.